Dua gadis menikah di hari yang sama, tapi sangat berbeda. Satu sisi adalah gaun pengantin tradisional. Satu sisi adalah gaun pengantin barat. Malam, kedua sedang duduk di dalam kamar untuk menunggu suaminya. Tufan dari dulu sampai sekarang tetap sama tidak bisa sabar. Jadi buka jilbab pernikahan dan mulai ngoceh sama pelayan dia. Bilang di luar rame seperti itu. Dan dia harus duduk sendiri di sini. Pelayan bilang ini adalah tradisional kita. Istri harus menunggu suami datang membuka jilbab pernikahan. Tufan tidak mau tunggu. Dia langsung lari keluar. Tidak menyangka suami Qin'a sedang diantar pulang. Pelayan langsung bantu gendong Qin'a sedang mabuk ke dalam. Setelah bantu dia naik ke tempat tidur. Langsung lari keluar cari Tufan. Tufan balik ke kamar melihat Qin'a sedang berbaring di tempat tidur. Dia mulai marah. Datang langsung marahin Qin'a. Qin'a. Bukan kau harus buka penutup muka aku? Kenapa tidur duluan sih? Lalu dia memaksa suami bangun. Tidak menyangka Qin'a sudah tidur dari kapan. Tufan lebih marah lagi. Lan Huong, kamu cepat pergi omong sama ayah. Aku tidak mau nikah lagi, tidak mau. Di sisi lain, Tanah tujuan telah mencapai, menikah dengan Molan. Kedua masih tidak percaya seperti mimpi. Molan, aku sayang kamu. Hari berikut Tufan dan Molan pergi bersama untuk kenali semua orang di keluarga suami. Nenek melihat Molan senyum bahagia. Mengatakan sudah waktu untuk dia masuk ke keluarga ini. Dan kasih Molan satu amplop. Tufan di samping muka langsung berubah. Lalu ibu mertua yang kasih hadiah untuk menantunya. Ibu kasih kalung untuk Tufan. Berharap dia dan Qin'a akan bersama selamanya. Tufan baru melihat kalung sangat bahagia. Setelah itu, ibu mertua kasih Molan satu gelang. Tufan melihat langsung cemburu. Molan, gelang ini sangat cocok sama pakaian kamu. Makasih kakak. Sekarang udah sorean. Lalu Tufan balik ke rumah. Ibu baru melihat kalung di leher dia. Ini pasti adalah barang berharga. Tapi Tufan tidak puas. Dia merasa gelang punya Molan lebih bagus. Qin'a tidak bisa menahan lagi dan omong. Tufan, aku jamin sama kamu. Keluarga aku dengan kamu dan Molan. Tidak ada perbedaannya. Kenapa tidak ada? Aku adalah kakak ipar dia. Besok, baru pagi Molan sudah datang bertemu dengan nenek. Nenek senang berbicara dengan Molan. Dan Tufan tidak kelihatan. Ibu mertua muka langsung berubah. Baru masuk ke keluarga ini sudah seperti itu. Tidak tahu ke depan seperti apa. Ternyata Tufan tidak suka bangun pagi. Jika bukan Qin'a bangunin dia. Mungkin sekarang masih tidur. Tufan peluk tiang dan teriak. Rumah kamu kenapa sudah bangun pagi banget sih? Aku tidak mau. Qin'a tahu Molan adalah kelemahan Tufan. Jadi dia bilang Molan bangun pagi sudah duduk sama nenek. Lalu ke dalam rumah. Tufan baru mendengar nama Molan. Diri sendiri langsung berubah. Salahin Qin'a tidak bangunin dia. Berharap nenek jangan marah sama dia. Bagus, akting yang sangat keren seperti artis. Nenek juga baik hati tidak mau mikir apa. Harus omong mulai ke depan tidak perlu datang tiap hari lagi. Cukup keluarganya damai dan bahagia. Lalu Tufan tarik tangan Molan seperti begitu dekat. Jika berpikir kita akan jadi saudara satu rumah. Aku sangat senang. Kakak ipar. Mulai sekarang kita akan tinggal bersama dengan waktu cukup lama. Jika ada yang salah, kakak kasih tahu aku ya. Aku adalah kakak ipar punya keluarga Tang. Pasti aku akan menjadi teladan yang bersinar. Nenek kesal setelah mendengarkannya. Kamu adalah nona muda kedua. Ban'a walaupun sudah tidak ada. Tapi makam masih ada di sini. Jika dalam rumah ada yang berani ancam sama Molan adalah lawan dia. Kata-kata ini jelas untuk mengancam Tufan. Malam Tufan mencari Molan. Di luar cari dia untuk berbicara. Tapi sebenarnya untuk pamer cincin berlian. Melihat Molan tidak mengerti.
Tufan kesal tidak bisa menekan tangan dia ke matanya. Molan sekarang baru tahu Tufan ingin pamer cincinnya. Langsung omong cincin sangat bagus. Lebih bagus dari cincin punya dia. Tufan habis mendengar itu langsung senang. Pas mau pergi, Tufan melihat tempat tidur Molan dan tanah tidak mirip sama dia. Coba duduk di atas. Langsung rasakan rasa lebih enak dan empuk. Tanah karena ingin buat Tufan marah. Jadi dia bilang ini dibeli oleh neneknya. Dan ini adalah barang impor harga sangat mahal. Tufan mendengar itu muka langsung berubah. Kali ini pamer gagal dan telah dibuat marah sama orang. Ingin teriak langsung. Menunggu Tufan baru keluar, Molan bilang. Dia datang ke sini untuk pamerkan cincinnya. Kau juga. Ngapain bahas soal kasur? Kau tahu sifat dia kan? Kau ingin abangmu tidak bisa tenang kalinya. Betul aku ingin buat dia stres sampai mati. Kenapa kau bisa omong jahat seperti itu? Nih kasur, omong kasur lagi. Tufan tahu adik ipar tidur di kasur yang enak. Dan dia hanya tidur di tempat tidur kayu yang tua. Marah tidak tahu harus omong apa lagi. Dia membenci neneknya yang bias. Semua yang bagus akan kasih ke Molan. Kina mendengar itu langsung jelasin sama Tufan. Saat menikah orang tua dia tanya mau ganti kasur apa gak. Tapi aku sudah biasa tidur di sini. Jadi pilih tempat tidur kayu ini. Tufan tidak senang. Langsung teriak menangis minta Kina harus ganti. Tapi Kina merasa tidak baik. Karena tempat tidur ini baru beli dan belum rusak. Jika sengaja ganti pasti ibu tidak senang. Tidak menyangka Tufan habis mendengar langsung marah. Kina langsung menghiburnya. Kalau gak gini aja. Menunggu tempat tidur ini rusak. Aku akan berdiri. Aku langsung ganti tempat tidur baru untuk kamu. Oke. Kalau rusak langsung belikan. Tufan tidak butuh banyak waktu langsung rusakin tempat tidur. Tidak lama sudah rusak. Tufan langsung bahagia. Besok Ibu Tang mendengar tempat tidur Kina sudah rusak. Tidak marah sama mereka. Hanya tertawa dan bilang kalian kuat juga ya. Nama juga pasangan baru menikah. Setelah suruh pelayan bawa tempat tidur dari ruang tamu ke kamar mereka. Kina langsung menolak. Untungnya Molan datang. Melihat muka abang ipar tidak senang. Molan tahu pasti Tufan membuat masalah semalam. Ibu Tang juga mengerti kesedihan Kina. Suruh Kei dibersiap untuk beli kasur baru. Menunggu Kina pergi Molan baru omong. Ibu jika ibu mau beli yang lebih bagus daripada punya kami. Molan kau adalah anak yang pintar. Tufan jika bisa seperti kamu. Pasti hidup Kina akan menjadi lebih baik. Karena itu, ibu harus lebih baik sama Tufan. Dan Tufan akan baik sama Kina lagi. Tidak lama Kei disuruh orang bawa kasur baru datang. Setelah melihat itu langsung senyum. Kei dibilang sama Tufan kenapa bodoh seperti itu. Baru kasur baru sudah bisa soapnya. Ibu Tang di luar baik dengan Tufan. Tapi dalam hati hanya mikirin Molan. Tufan baru mendengar itu, langsung bingung. Langsung tanya Kedi sekarang harus melakukan apa. Dan ambil duit kasih ke Kedi. Bilang mulai sekarang akan menjadi anak angkatnya. Ada apa harus bantu dia. Kedi menerima duit langsung bantu Tufan buat rencana. Kasih tahu berapa hari lagi nenek ingin makan vegetarian. Pada saat itu Tufan harus siapin makanan yang enak. Membuat semua orang harus terkejut.